Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam masa sulit merebaknya penyakit corona COVID-19, kita masih sempat diberi nikmat untuk bisa menjalani ibadah puasa. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan umat yang senantiasa merindukan dan ingin senantiasa meneladani sikap dan perilaku. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ketemu dalam rangka saling menebar kebajikan untuk mengisi malam-malam di bulan Ramadan, utamanya di 10 hari terakhir adalah malam yang sangat kita rindukan karena ini adalah malam minggu. Saudara seiman yang dirahmati Allah, menyimak firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183-184 yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita kaum muslimin, yaitu tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan juga untuk siapa saja puasa itu diberikan keringanan-keringanan, rukhsah untuk orang-orang yang oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa berpuasa, kalaupun pada saat bulan Ramadan tidak bisa menjalani ibadah puasa. Sehingga tema kita pada kajian kali ini adalah Ramadan datang lagi, tetapi hutang masih tercatat rapi. Bagaimana kita untuk bisa mengganti hutang yang karena sesuatu dan lain hal pada saat puasa Ramadan kita tidak bisa berpuasa dan kita terpaksa harus meninggalkan puasa, sehingga kita mempunyai hutang dan tentunya dicatat oleh Allah sebagai hutang yang wajib untuk dibayar. Siapa
yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Tentunya itu adalah menyangkut siapa orang-orangnya. Antara lain ada golongan. Yang pertama adalah yang harus mengganti hutangnya dengan puasa sesuai yang dia punya, yaitu orang yang sakit, musafir, kemudian juga adalah orang-orang perempuan, kaum perempuan yang lagi haid. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang karena tidak punya kemampuan untuk berpuasa, sehingga dia tidak mungkin untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka keringanannya adalah dia bisa mengganti puasanya tidak dengan puasa, tetapi dengan membayar fidyah, yaitu memberikan kepada orang miskin setiap satu orang miskin setiap. Itu menyangkut orang-orangnya. Kemudian menyangkut hutangnya, karena tadi kita Ramadan sudah datang lagi, tetapi hutang masih tercatat. Tapi bagaimana kita harus membayarnya? Nah, dalam hal ini saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, ada beberapa pendapat. Kalau kita menilik pada ayat 184 yang berbunyi ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fahidatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiquna fidyatun ta'amul miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa menilik dari ayat ini berlaku umum. Kita menggantikannya itu di luar, di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, kapan itu? Apakah sebelum Ramadan datang lagi? Ataukah boleh kita sampai pada Ramadan tetapi hutang masih? Nah, kalau menilik keumuman ayat ini, maka bisa saja itu dilakukan kapan saja sepanjang kita bisa, tetapi harus dilaksanakan. Kita tidak boleh di satu hadis juga ada bahwa Aisyah itu pernah mengqadha tidak sampai pada Ramadan berikutnya, tetapi dia menggantinya di bulan Sya'ban. Nah, dalam hal ini kalau ada berbagai pendapat, maka bagaimana keyakinan kita? Kalau menurut Imam Abu Hanifah, boleh kapanpun, walaupun Ramadan sudah datang lagi. Nah, kalau sudah dihadapkan pada sedemikian ini, maka kita harus juga menganalisa secara rasional. Hutang itu wajib untuk dibayar, karena hutang adalah tanggungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyangkut hutang puasa wajib. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia untuk bisa mengganti puasa tersebut. Nah, kalau kita berpedoman pada kita tidak tahu ajal kita kapan, maka seyogianya kita mensegerakan untuk membayar hutang. Karena kalau urusan dunia
membuat kita lupa untuk membayar hutang, maka sudah ada iman di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup terus, ta'isu abadan. Tetapi wa'mal li akhiratika, tetapi berbuatlah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi, kamu ibadah. Maka kita harus mensegerakan. Kita tidak tahu kalau kita meninggal sedangkan kita masih punya hutang. Astagfirullah, kita harus bertobat. Kemudian juga kalau kita menilik surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan berwasiat kepada watawassobilhaq, kebenaran, watawassobis. Sehingga terkait dengan hutang Ramadan, setelah kita menilik dua hal tersebut, kalaupun toh ada pendapat, satu pendapat harus sebelum Ramadan, di pendapat yang lain boleh kapan saja sepanjang kita tidak lalai, maka seyogyanya kalau memilih bahwa kita itu hutang puasa Ramadan itu berurusan dengan Allah, maka itu harus kita sedemikian rupa mengutamakan untuk mensegerakan. Nah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dan kita tidak tahu ajal kita apa akan sampai besok pagi, maka sebaiknya hutang puasa Ramadan harus diselesaikan secepat-cepatnya. Hutang adalah hutang dan kita bertanggung jawab terhadap hutang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu secuplik kajian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi diri saya sendiri, juga kepada saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di masa-masa saat-saat seperti sekarang ini kita mampu untuk menjalani puasa. Bagi yang mampu untuk selama sebulan penuh, mari kita bersama-sama puasa yang memang tidak berhalangan, kecuali yang jadi mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari segala musibah, dan dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita bisa menjalaninya dengan penuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.